Halo, halo, halo. Pripun kabare semua di hari ini? Siang hari sudah cuacanya hujan kayak gini ekstrim. Gimana ini mau perawatan? Ini untuk sawi putihnya juga, aduh, kondisinya mengenaskan ini. Terkena hujan setiap hari. Ditanam tidak di plastik, cuma di samping bedengan. Kondisinya tidak serempak. Ada yang mati, ada yang pertumbuhannya setak. Untuk cabai rawitnya perkembangannya sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Karena cuacanya hujan, kita kan sharing-sharing saja tentang kondisi perawatan dan juga perawatan di tanaman cabai rawit dan sawi putihnya. Oke, saya akan bercerita sedikit lah untuk sharing saja buat para petani. Saya meminta panduannya buat petani-petani senior, karena saya ini petani pemula dan juga ini cuman sampingan. Di lahan ini saya menanam 2 varietas cabai rawit. Cabai rawit Ribbon Taffy dan juga cabai rawit Roket. Untuk panduannya saya dipandu sama Mas Budi dari Sahabat Tani TV. Ini untuk 2 kalinya saya menanam cabai rawit merah. Kalau di penanaman tahun kemarin bisa dibilang gagal, karena saya tidak mampu panen sampai merah. Saya panen cabai rawitnya cuman dipetik putih, karena saya tahun lalu menanam varietas cabai rawit salaan. Untuk tahun kemarin populasi tanamnya saya cuman menanam 1.200 batang. Tapi alhamdulillah walaupun dipetik putih, untuk tonasenya saya memenuhi target. Karena dari 1.200 batang tahun lalu saya memetik panen sampai ke 15 kali. Untuk total tonase mencapai 800 kg. Dan harga di rata-rata pas panen awal itu mendapatkan harga 25.000 cabai rawit putih. Tapi setelah itu panenan 10 kalinya cuman mendapatkan harga 10.000 per kilogram. Karena tahun lalu belum ada mentor yang membimbing, jadi kendala saya itu susah merah karena buahnya terkena lalat buah dan ulat bor atau ulat gerayak, dan juga terserang antraknosa di akhir usia cabai rawitnya. Jadi untuk kendala tahun lalu saya sharing sama Pak Budi, dan juga tahun lalu juga banyak yang terkena layu fusarium dan busuk batang. Jadi untuk di metode tahun ini saya dimentorin sama Pak Budi. Semoga bisa berhasil, bisa panen sampai merah. Dari sekian kendala, mungkin kendala ini yang paling faktor utamanya, karena di daerah saya ini termasuk dataran tinggi 1200 mdpl. Jadi untuk tingkat pematangan buah sedikit lambat. Kalau di tahun ini cabai rawit yang saya tanam ini tipe tegak atau ori. Cabai rawit Roket dan Ribbon Taffy dari Sahabat Tani benihnya. Untuk tahun ini populasinya 4.000 batang, karena kita menyemai 2 pak kemasan 10 gram. Dan ini di bibitnya saya hitung kurang lebih 4.000 batang. Untuk lebaran lahannya ini plastik kurang lebih 1 roll atau 1 roll kurang. Saya tanam 2 baris.
dengan jarak tanam 50 cm. Tapi di setiap lubang ini kebanyakan ada yang 2, ada yang 3. Kalau yang 1 itu jarang. Jadi ini kayaknya nanti bingung pas perawatan, karena kita tahu cabai rawit merah ini tunas airnya banyak. Yang ditanam 1 aja untuk tunas airnya banyak, apalagi ini ditanam 2, 3, bahkan ada yang 4. Untuk kemungkinan nanti saya akan sistem pruning habis, kita sisakan batang tunggalnya. Oke, ini saya akan bercerita untuk pupuk dasar tanaman cabai rawit merah ini. Jadi untuk bedengan ini kan lahan janda, kita cuman bongkar mulsa. Untuk bedengan kita gemburkan. Setelah menjadi setengah bedengan, kita kasih pupuk ayam petelur atau prostal. Untuk di lahan ini kita cuman menghabiskan 10 sak prostal. Jadi ini termasuk paling irit, paling sedikit pupuk dasarnya. Setelah prostal kita taburkan secara merata, kita kasih pupuk dolomit. Kalau untuk dolomitnya kita menghabiskan lumayan banyak, karena menghabiskan 25 sak yang berukuran 25 kilo. Kita tebarkan secara merata juga. Dan untuk pupuk kimianya kita menggunakan, tapi ini cuman di lubang tanam. Kita menggunakan SP36 dan juga Ponska. Kita cuma menghabiskan 5 kilo dari semua total populasi lubang ini kurang lebih 1.600. Kita cuma menghabiskan 5 kilo. Ini untuk pupuk dasarnya, dan juga pupuk kimianya terbilang sangat irit. Dan untuk perawatan sebelum kita tutup mulsa, kita spray dulu bedengan menggunakan asam humat power soil, ambition asam amino, EM4, EM4 dan juga molase. Terus kita tutup mulsa. Setelah mulsanya kita tutup, kita tugal di lubang tanam. Kita kasih Ponska dan juga SP36 di lubang tanamnya. Kita diamkan selama 1 hari. Setelah 1 hari kita diamkan, sebelum kita pindah tanam, kita kocor menggunakan silika karbon, trichoderma dan juga power soil di lubang tanam. Terus kita tunggu 1 hari, langsung kita pindah tanam. Jadi untuk metode sahabat tani ini terbilang sangat irit dan juga sangat hemat. Ini untuk perawatan setelah pindah tanam, kita langsung 5 harinya kita kocor. Untuk bahan kocornya kita menggunakan Ultradap, asam humat dan juga asam amino. Ketiga bahan itu kita racik dan kita kocor di lubang tanam. Dan ini dari Pak Budi ditambahkan fungisida racikan sahabat tani dan juga BM Toplas untuk pencegahan layu fusarium dan juga jamur. Kita kocorkan ke dalam lubang tanam. Untuk spray kita juga 5 hari sekali. Jadi ini cabai rawit berusia 25 hari setelah tanam, kita sudah masuk kocor 4 kali dengan bahan yang sama, dan juga spray 5 kali. Jadi 1 hari kocor, besoknya langsung kita spray. Itu untuk panduan dari sahabat tani. Untuk spraynya kita menggunakan basfoliar tutup hijau, fungisida racikan sahabat tani, BM Toplas, Nutriside dan juga Proton Max. Cuman kita tambahkan bahan sendiri menggunakan Abasel. Karena dari pembibitan ini cabai rawitnya sudah terkena bercak daun parah.
Nah, itu sekilas untuk perawatan cabai di usia 25 hari. 5 kali kocor dan 5 kali spray. Untuk sawi putihnya kita tanam 4 peti. Satu petinya berisi 400. Jadi untuk populasi sawi putihnya kurang lebih di 1600. Cuman karena ditanam di samping bedengan tidak menggunakan mulsa, ini kebanyakan ada yang mati dan juga tidak kita tanam lagi. Jadi apa adanya, ini kayak gini keadaannya. Oke, nanti kita update perkembangannya terus si cabai rawit, roket, dan ribon tavi. Dan ini untuk sawi putihnya kurang lebih 1 bulan lagi kita sudah siap panen. Dan dari hasil sawi putihnya nanti bisa kita alokasikan untuk perawatan cabai rawit ke depannya. Oke lur, sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul dari petani dataran tinggi daerah Karangkobar, Karanggondang, Banjarnegara. Untuk lokasinya saya ini berada di Karanggondang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.